Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan melanjutkan pembahasan dari penginjilan kontekstual, khusus menjelaskan tentang menebus kebudayaan. Kebudayaan ada di dalam setiap orang, setiap kelompok, setiap subetnis, setiap etnis, dan bangsa di mana manusia ada dan hidup di bumi ini. Ada respon manusia atas alam semesta, bumi dan segala isinya, dan atas dirinya, dan atas seluruh tatanan kehidupan, termasuk respon terhadap yang disembah. Keseluruhan itu menjadi kerangka pemikiran pada tiap-tiap pribadi, tiap-tiap kelompok, tiap-tiap etnis, lalu bersama-sama membentuk kebiasaan, gaya hidup, cara hidup, sehingga menjadi sebuah perilaku budaya, budi dan daya ada di sana yang terwujud dalam berinteraksi satu dengan yang lain, dalam mengungkapkan pemikiran, dalam hidup bersama, dan dibuktikan dengan hasil-hasil budaya yang dapat digunakan, baik untuk perlengkapan rumah tangga, perlengkapan keluarga, perlengkapan diri, perlengkapan masyarakat yang masing-masing memiliki kebagiannya sendiri-sendiri. Ada perangkat alat-alat yang digunakan untuk pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan. Ada perangkat-perangkat yang digunakan untuk membangun rumah, membangun sebuah balai pertemuan. Ada perangkat dan peralatan dan kebutuhan untuk membuat pakaian, membuat alat-alat musik, dan sebagainya. Inilah keberadaan manusia dan kebudayaannya. Dan kita tahu, di dalam seluruh tatanan kebudayaan, dalam satu sistem kehidupan, akan ada paling tidak sistem ilmu pengetahuan, sistem kepercayaan keagamaan, sistem organisasi masyarakat dan kekerabatan, sistem bahasa, sistem kesenian, dan hal-hal lain yang tercakup di dalamnya. Sehingga seluruh tatanan kehidupan manusia itu memuncak menjadi suatu peradaban yang menjadi identitas suatu kelompok, satu bangsa, dan keseluruhan dari kehidupan manusia. Tetapi manusia sudah berdosa, memberontak kepada Allah. Respon manusia kepada Allah salah arah. Respon manusia atas bumi dan segala isinya dan alam semesta juga tercemar oleh keinginan daging, kangkuhan hidup, dan keinginan mata. Strukturnya mengalami suatu kondisi yang tidak lagi seperti semula. Demikian respon manusia dengan dirinya sendiri, terutama kaitannya dengan Tuhan Allah. Akhirnya kita tahu bahwa terjadi suatu kondisi kebudayaan yang tidak lagi sempurna seperti penataan awal dari Tuhan Allah untuk menyatakan pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan sumber daya alam itu bagi kemuliaan Allah. Karena semua tatanan kehidupan ini sudah dicemari dosa, sudah mengalami kerusakan, tetapi masih bisa dimanfaatkan. Terbukti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi berkelanjutan sampai saat ini. Tidak henti-hentinya manusia menemukan berbagai macam cara untuk menghasilkan produk dan jasa dengan pengetahuannya, menggali potensi-potensi sumber daya alam, sumber daya hutan, sumber daya laut, sumber daya udara, sumber daya matahari, lalu membuat sebuah peralatan, perlengkapan, sampai kepada satu perkembangan teknologi yang disebut teknologi digital. Semuanya itu dilakukan karena memang Roh Kudus memberikan pencerahan kepada manusia untuk menemukan kebenaran. Dan memberikan kemampuan pada manusia untuk mendapatkan kebenaran itu. Kuasa Roh Kudus
menginternalisasi kebenaran di semesta alam, di bumi dan segala isinya dalam sistem kehidupan yang ternyata sudah dicemari dosa, dan sekaligus manusia juga masih mampu untuk menggunakan akal budinya sekalipun berdosa. Ini dalam ranah providensia Allah. Roh Kudus memberikan pencerahan kepada manusia untuk menemukan, memanfaatkan, dan menciptakan atau membuat perangkat-perangkat kehidupannya dari alam. Dan ini berhasil dikerjakan manusia sampai sekarang. Maka kita bisa melihat dan menggunakan apa yang dikerjakan manusia. Itu semata-mata karena Roh Kudus memberi pencerahan kepada manusia. Sehingga akal budi yang sudah dicemari dosa ini masih dapat berfungsi dan masih dapat menemukan, menggunakan, memanfaatkan sumber daya. Ini tujuannya untuk apa? Di dalam ranah kerangka providensia, yaitu menahan manusia tidak semakin berbuat jahat. Di pihak lain, Allah sendiri melalui kuasa kasih-Nya mengutus anaknya dan menerapkan karya penebus dari Kristus oleh Roh Kudus, memberikan yang disebut kelahiran baru, regenerasi. Roh Kudus melahirbarukan orang-orang tertentu, orang-orang percaya, untuk memiliki kembali arah struktur hidup yang benar. Sudah mendapatkan anugerah umum melalui internalisasi Roh Kudus di dalam seluruh alam dengan kebenaran dan menghasilkan pengetahuan teknologi, sekaligus saat yang sama orang-orang percaya mendapatkan kembali jati dirinya sebagai gambar rupa Allah yang dipulihkan di dalam Kristus. Sehingga arah dan strukturnya mengalami suatu pembaharuan. Itulah sebabnya ketika Kristus menebus kita, tidak hanya berbicara tentang di rumah Bapakku ada tempat dan aku datang ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita dan akan kembali untuk kita masuk ke dalam tempat yang disediakannya, itu langit dan bumi yang baru, tetapi sekaligus saat yang sama kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, diberikan tugas tanggung jawab untuk menebus kebudayaan yang sudah dicemari oleh dosa itu. Sehingga arahnya, strukturnya dikembalikan bagi kemuliaan Allah. Kita dapat memanfaatkan penemuan-penemuan yang sudah ada dalam sejarah manusia. Hasil-hasil kebudayaan itu perlu dijaga dan dikembangkan. Sehingga kita sekarang bisa melihat dan menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia dari zaman ke zaman di tiap-tiap suku bangsa dan bangsa, terlebih lagi di zaman globalisasi ini, di mana tiap-tiap kebudayaan berjumpa untuk berinteraksi sehingga menghasilkan suatu akulturasi, asimilasi kebudayaan. Dan inilah yang memberikan sebuah peningkatan peradaban manusia. Pada momen itulah orang-orang percaya tidak tinggal diam hanya menerima hasil, tetapi memanfaatkan dan menebusnya. Saudara dan saya diberikan kesempatan demi kesempatan menggunakan akal budi, mengoptimalkan peran hati nurani, dan memakai seluruh sarana yang ada di alam ini dan hasil-hasil budaya yang ada untuk memuliakan Allah. Ada beberapa catatan yang perlu untuk kita perhatikan. Ada hasil-hasil budaya yang perlu kita seleksi. Ada yang kita tinggalkan dan tidak lagi berguna, tidak lagi bermanfaat, dan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran-pikiran, konsep-konsep, konstruksi berpikir, bahkan hasil budaya yang lama yang tidak lagi bermanfaat untuk kekinian kita, itu perlu ditinggalkan. Perlu dibuang, perlu dikuburkan, dan disimpan sebagai bagian dari fosil-fosil kebudayaan. Tetapi ada juga yang masih dapat dioptimalkan fungsinya dengan membersihkan unsur-unsur yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pemikiran mengenai manusia, kehidupannya, bagaimana manusia dapat menghasilkan suatu karya seperti membuat rumah, membuat pakaiannya,
menggunakan pikirannya untuk membuat kendaraan, membuat sebuah transportasi yang baik. Semua hal-hal baik itu dapat masih difungsikan, digunakan, dan dikembangkan sampai kepada suatu kebutuhan yang diperlukan di zamannya. Inilah proses menebus kebudayaan. Yang berikutnya, ada kebudayaan-kebudayaan yang memang sebenarnya itu hasil daripada orang-orang percaya. Jadi ini adalah suatu tindakan untuk membuat hal baru di dalam tatanan kehidupan manusia, entah di kelompoknya, entah di bangsanya, atau secara global. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan berupaya dan berjuang secara individu dan kelompok untuk membuat suatu produk dan jasa kebudayaan yang berbeda dengan apa yang ada di dalam etnisnya, bangsanya, dan kelompoknya. Ini adalah terobosan kebudayaan yang perlu dipikirkan dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi rasio yang ada. Misalnya, membuat sebuah perkampungan di lautan, menjadikan padang pasir menjadi tempat bisa ditanamnya pepohonan, menggunakan semua sumber daya, matahari dengan energi panasnya, sumber daya angin dengan kekuatannya, dan air dengan kekuatan pembersihannya untuk menjadi bagian dari suatu penemuan teknologi. Ini namanya menebus kebudayaan. Di dalam konteks seperti itu, maka kita sebagai orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, telah melakukan 3 langkah menebus kebudayaan. Pertama, menyeleksi untuk menyingkirkan, meninggalkan, dan tidak memakai lagi hal-hal yang dari peninggalan masa lalu. Karena itu sudah menjadi fosil, tidak perlu digunakan lagi. Misalnya, tempat-tempat yang seharusnya tidak perlu digunakan untuk kehidupan manusia, yang buruk, yang cemar, yang najis. Bahkan hal-hal yang buruk di dalam kita berpakaian juga mesti ditinggalkan. Yang kedua, merekonstruksi ulang kebudayaan-kebudayaan yang ada, seraya memanfaatkan apa yang tersedia. Sehingga model-model alat transportasi, bangunan yang minimalis, struktur kehidupan sistem organisasi kemasyarakatan yang benar dan baik, tatanan perundang-undangan yang dihasilkan, semuanya perlu direformasi dan ditransformasi. Inilah bagian kedua dari menebus kebudayaan. Yang ketiga adalah bagaimana Bapak, Ibu, Saudara membuat yang baru, menghasilkan yang terbaru, sehingga seluruh tatanan sistem kehidupan ini, seluruh kebudayaan yang kita hasilkan dalam zaman kita, merupakan produk dan jasa untuk memuliakan Allah. Ini menjadi konsentrasi perlu dan penting kita tingkatkan melalui lembaga keluarga, lembaga gereja, lembaga pendidikan, dan lembaga pemerintahan, serta lembaga bisnis dan usaha. 5 lembaga ini menjadi institusi untuk menemukan, mengembangkan, dan membuat suatu kebudayaan baru yang benar-benar berangkat dari fondasi memelihara bumi ini bagi kemuliaan Allah. Dengan kata lain, semua dimensi daripada pengetahuan dan hasil darinya dapat mewujudkan produk dan jasa yang terbaik, baik di bidang sains, humaniora, sosial, seni, dan bahasa. Dan ini menjadi terus berlanjut sampai kedatangan Kristus kembali dan berlanjut sampai di dalam kehidupan di langit dan bumi yang baru. Penebusan kebudayaan merupakan bagian yang berkaitan dengan penebusan kosmik, di mana semesta alam, bumi dan segala isinya, dan manusia sebagai pusat dari seluruh ciptaan yang ada,
ditebus oleh Kristus dengan darah yang mahal. Dan penebusan kosmik diwujudkan dengan penebusan kebudayaan pada diri manusia. Kalau sudah sampai pada masa di mana pencemaran udara berhenti, kerusakan hutan dan laut berhenti, bahkan pencemaran air untuk air bersih berhenti, maka di sanalah kita bisa tahu penebusan itu berhasil. Namun kita lihat ternyata ada suatu kondisi yang tidak sampai di sana. Pengetahuan tambah terus, teknologi makin meningkat, bukan hanya berkaitan dengan 4.0 dan sekarang 5.0, tetapi kenyataannya peningkatan teknologi, pengetahuan, pengalaman, kehidupan manusia tidak seiring dengan kehidupan moralitasnya. Jadi intelektualnya berkembang dan produk jasanya terlihat hasilnya, namun apa yang terjadi? Terjadi suatu degradasi moralitas, degradasi iman. Kita bisa menyaksikan bagaimana perbuatan manusia yang memalukan ditampilkan di media-media yang ada. Perkawinan sejenis, korupsi, peperangan, dan ketidakpedulian terhadap yang susah. Itu menggambarkan degradasi moral, iman, dan spiritualitas. Saat yang sama, manusia mencapai puncak atau sedang terus berjuang untuk sampai kepada perkembangan kemajuan. Bagaimana kita menjembatani gap ini? Gap antara kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan degradasi dari moralitas, iman, dan spiritualitas. Dengan kata lain, kita lihat pentingnya jembatan untuk dua hal. Yang pertama, mengarahkan pengenemuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memuliakan Allah dan memanusiakan manusia, dan perlu dan pentingnya memperbaharui perilaku, sikap, tindakan yang ada pada manusia yang telah mengalami degradasi moral, degradasi iman, dan degradasi spiritual. Di mana letaknya untuk meniadakan gap yang terlalu besar seperti ini dalam konteks kekinian? Melalui pendidikan. Pendidikan yang berbasiskan ajaran Alkitab, yang berpusatkan pada Kristus, yang mengarahkan semua bagi kemuliaan Allah, di mana secara komprehensif semua model-model pembelajaran dapat diselenggarakan. Kiranya pemikiran ini dapat menolong Bapak Ibu Saudara untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran di mana saja dan kapan saja, tidak putus asa dan merasa cukup karena kita terus belajar, baik secara formal maupun informal, baik di lembaga pendidikan maupun bukan. Dan yang ketiga, kembangkan hidup untuk memanusiakan manusia bagi kemuliaan Allah. Kiranya pemikiran ini menolong kita untuk menemukan lagi pemikiran-pemikiran baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin.